jarum warna bekas yang kemarin mana yang saya bawa itu. Jarumnya warna merah pink. Iya. Tahu puasa. Sama infusnya yang kecil, yang 100 cc. Cuma tadi nggak kuat gue main gue puasa dulu. Kalau lihat nggak puasa. Kata temen gue jangan dipaksain sih. Buka aja lah. Yang 100 cc, NaCl 100 cc. Iya panas. Kalau tadi gue nggak puasa. Udah semua oke, udah selesai cukup. Nah teman-teman, bedanya antara infus pump dan siring pump apa? Infus pump dan siring pump apa? Kegunaannya sama ya tadi, neteskan infus dengan akurat. Kalau ada dia udara dia alarm, ada tekukan ada alarm. Bedanya adalah jumlah tetesannya. Kalau infus pump bisa dalam memberikan jumlah tetesan cc per jamnya dalam jumlah besar. Tapi kalau siring pump maksimal pakai menggunakan spuit 50 itu maksimal, dia nggak bisa lagi nih lebih dari 50 nggak bisa. 25 cc nggak bisa, 25 cc, yang 10 cc pun bisa. Tapi yang sering digunakan ada 50 cc dan 25. Paham sampai sini penggunaannya? Berarti begitu kita mendengar kata siring pump, berarti tetesan menggunakan kecil, dosis kecil yang 0,0 cc per jam itu siring pump. Biasanya diberikan apa? Biasanya obat-obatan yang campuran, yang titrasi. Yang sering diberikan di ruangan apa sih obat titrasi? Golongan epinefrin, golongan dobutamin, dan golongan dopamin. Yang rumusnya itu menggunakan mikro per kilogram berat badan per menit. Nah itu satu ya. Sekarang kita cara penggunaan nih. Untuk lebih mudah kita menggunakan jarum nomor 18 biar menyedotnya gampang. Trik nyedotnya nih, kenapa kita nggak pakai jarum kecil? Pegel, nanti tangannya gede kayak Popeye. Jadi kita menggunakan jarum 1 cc itu memudahkan pekerjaan kita. Contoh bagaimana sih cara nyedotnya juga ya, mengisi cairannya juga ada triknya. Ini karena baru nggak usah disuap, kan baru. Kalau enggak nih, kita nggak begini tapi begini, ngisi masih boleh kita begini ya. Tarik. Ini kalau kita nggak pakai trik berat 2 kali ganti aja, tangan kita kemeng apa sih namanya, pegel. Ini kita lurus gini kenapa? Biar apa? Biar udara itu kan sifatnya naiknya ke atas. Jadi udara tuh biar naik ke atas nih, kan dia nggak boleh ada udara. Nah contoh udah sampai segini lah misalkan. Nah, ini kita tarik lagi nih triknya sampai udaranya kita gini nih. Udaranya ini masih ada pinggir-pinggir tuh. Nih, udara. Ini udah tutupnya. Nih, kita tutup. Nih. Biar udaranya nggak ada. Ini trik kita ya, trik. Nih, biar udaranya nggak ada. Nah, ini udah lurus kan? Bagaimana kita mau buang nih sampai udaranya nggak ada di pinggir-pinggir. Nah, kita mau naikin ke atas kan masih ada udaranya kan. Nah, caranya tadi kita nariknya tinggi gitu kan. Kita ngeluarin, kita miring sesuai ininya. Nih, biar nanti nah nggak ada udaranya kan. Kalau kita lurus pasti kalau kita begini nih udara masih ada di samping. Nih di sini masih ada udaranya. Sehingga kita begini, sudut. Nih, kita begini. Nah, berarti nggak ada kan udara yang tersisa? Nggak ada. Nah, ini triknya kayak gini ya. Karena kenapa, Bu? Apa sih? Pusing-pusing pakai sudut miring. Kalau ada oksigennya capek, teman-temannya bunyi melulu tuh alarm. Berapa menit ada lagi alarm. Nah, ini masih ada udara kan? Mulai nih pinggirin lagi kayak gini. Nih udaranya ke arah jarum. Miring. Nah, kita keluarkan. Nah, keluarkan. Itu triknya. Sampai sini udah oke? Nah, pada saat meletakkan di siring pump, tidur dia gini, nggak begini. Tidur. Ini namanya extension tube. Kalau yang teman-teman bawa disediakan ada yang ini yang 1 cc, segini 1 cc. Ini saya bawa kemarin. Kalau yang disiapkan sama stiker itu 3 cc, besar. Jadi nggak bisa diselipkan di sini. Ini yang 1 cc isinya. Namanya extension tube, tapi mungkin nama-nama tiap rumah sakit beda namanya.
kodenya. Kode kita ET1, ET3. Maksudnya extension tube 1 cc, extension tube 3 cc. Itu nggak usah dihafalin karena memang beda-beda kodenya tiap rumah sakit. Tapi namanya extension tube. Ini diisi dulu kan. Nah ini tolong diperhatikan mesinnya. Ini ada yang buat buka spuitnya. Tarik. Nih, buka spuitnya. Ini buat ada selipan ini buat meletakkan pinggir ini. Ini nggak apa-apa ya, on karena kan dia tidak steril. Kita buat pelatihan nih. Nah ini buat jepit ininya. Dipencet. Jadi dipencet nih. Ada 2 tarikan. Ini buat nyelipin ini di sini. Nah ini buat. Ini selipin ini dulu. Saya kelebihan dia nggak mata 50 cc takut basah. Sayang bagi itu dong bengkok apa? Dia lagi ginjal. Bengkok. Itu di atas ada di atas teman-teman. Nah itu estafet aja ke sini. Dia nggak mau kalau lebih dari 50 cc ya, karena sudah setting dari 50 cc. Ini buat di mana tadi? Nih. Nah, buat di sini. Yang ini disesuaikan maju, dicepit. Sampai sini saya pahami? Lalu, nah, ini karena dia kecil sesuai bisa diselipin di sini. Kalau yang kemarin nggak muat, ini muat 1 cc. Bisa dipahami nih cara menggunakan ini ya. Ininya ada di bawah. Kenapa di bawah ini ya? Karena nanti udara nggak ke atas. Tapi di sini udah kasih simbol sebenarnya ini. Ini kalau dulu nggak ada nih kayak gininya ya saya. Pasti saya akan ngasih tahu ini di bawah, yang ini di bawah. Tapi ini udah ada kode, berarti jarum yang arah ini masih di bawah. Jadi kalau ada udara di posisi di atas, dia tidak akan masuk ke pasien. Ini penjepitnya, tinggal ditarik aja. Ini penyesuaian pinggir spuit, ini buntut spuit. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Dia nggak bisa nyala nggak? Nah bisa. Ternyata dia bisa nyala. Dia dibilang AC powernya nggak terdiskoneksi ya, dia maunya ini dinyalain nih. Ini dinyalain. Dia tidak mau ya, dia masih AC powernya terdiskoneksi, dia maunya dinyalain. Nggak mau ternyata. Colokannya jauh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah tahu ya, nanti coba ya. Yang penting tahu nih prinsip untuk pemasangan sirip memasangnya. Nanti kita lihat ini. Kalau pakai ini ya, kalau misalnya gede nggak usah. Ini kebetulan yang pas karena extension-nya 1 cc. Kalau yang gemuk kayak kemarin nggak dipas. Sampai sini bisa dipahamin, ini buat ngejepitnya, ini buat pinggirannya di sini. Tinggal diselipin aja yang disesuaikan ini, ditarik gini. Kalau mau belajar lagi di rumah, tinggal cari di YouTube mereknya apa, foto. Misalkan lupa. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita hitung, belajar menghitungnya ya.